Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Murida, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, semester 5. Adapun tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi manajemen syariah. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah akuntansi manajemen syariah. Yang pertama yaitu manajemen biaya. Manajemen biaya adalah sistem yang mendesain untuk menyediakan informasi bagi manajemen untuk pengidentifikasian peluang-peluang penyempurnaan, perencanaan strategis, dan pembuatan keputusan operasional mengenai pengadaan dan penggunaan sumber-sumber yang diperlukan oleh organisasi. Nah, kemudian ada manfaat sistem manajemen biaya. Yang pertama yaitu merencanakan dan mengendalikan organisasi, meningkatkan keterlacakan biaya, mengoptimalkan kinerja daur hidup, membuat keputusan, manajemen investasi, dan mengukur kinerja. Kemudian ada standar costing dan pengukuran kinerja manajemen. Standar costing atau biaya standar adalah biaya yang ditentukan di muka, yang merupakan jumlah biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membuat suatu produk atau membiayai kegiatan tertentu, di bawah asumsi bahwa kondisi ekonomi, efisiensi, dan faktor-faktor lain tertentu. Kemudian ada manfaat standar costing, yaitu untuk melakukan perencanaan, pengendalian operasional, dan memberikan wawasan kepada manajemen dan pembuat keputusan. Kemudian ada yang namanya pengukuran kinerja manajemen, dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, dan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu sistem penanganan fleksibel dan support activities cost. Anggaran fleksibel adalah anggaran yang dapat menghitung berbagai tingkat pengeluaran untuk biaya variabel. Sedangkan support activity cost yaitu segala dukungan dari beberapa orang atau komunitas yang mendukung terjadinya kegiatan operasional. Selanjutnya yaitu cara membuat anggaran fleksibel. Yang pertama yaitu identifikasi yang mana biaya variabel dan mana yang tetap. Nah, kemudian yaitu bagi anggaran. Yang ketiga yaitu buatlah anggaran yang tetap. Yang keempat yaitu perbaharui anggaran. Yang kelima yaitu masukkan dan bandingkan. Selanjutnya yaitu pengertian akuntansi pertanggungjawaban. Nah, menurut ahli, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai oleh setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan oleh para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Kemudian tujuan akuntansi pertanggungjawaban itu mengajak para karyawan untuk melakukan pekerjaan yang benar serta dapat bertanggung jawab atas penyimpangan biaya maupun penghasilan atau pendapatan perusahaan. Selanjutnya yaitu investment center dan transfer pricing. Investment center yaitu pusat investasi yang merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab kepada manajemen puncak atau profitabilitasnya terkait dengan basis investasi unit itu sendiri. Sedangkan transfer pricing adalah transfer pricing ongkos transfer yang merupakan sejumlah harga di mana satu segmen organisasi menjual produk atau layanan ke segmen lainnya dari organisasi yang sama. Nah, dengan kata lain, segmen di suatu organisasi yang menjual produk atau jasa segmen lain dari organisasi yang sama dengan sejumlah harga yang disebut ongkos atau harga transfer. Selanjutnya yaitu ada yang namanya hybrid costing. Hybrid costing biasa disebut dengan biaya operasi. Sehingga hybrid costing dapat juga diartikan gabungan antara karakteristik biaya pekerjaan atau job order costing dengan biaya operasional costing. Nah, kemudian
job order costing mengakumulasikan biaya produksi berdasarkan pekerjaan, sedangkan proses costing mengakumulasikan biaya produksi berdasarkan proses. Untuk perusahaan manufaktur, job order costing menggunakan satu akuntansi proses, sedangkan proses costing mempunyai kerja pada akuntansi proses pada semua proses. Selanjutnya yaitu deskripsi job order costing system. Yang pertama yaitu gambaran job order costing, di mana perusahaan yang beroperasi di industri job order menghasilkan beragam produk atau pekerjaan yang biasanya sangat berbeda satu sama lain. Misalnya meliputi percetakan, konstruksi, pembuatan formulir atau furnitur, perbaikan mobil, dan layanan kecantikan. Yang kedua yaitu material requisition form, di mana biaya bahan langsung yang ditugaskan untuk pekerjaan dengan menggunakan dokumen sumber yang dikenal sebagai material requisition form. Nah, yang ketiga yaitu job time ticket, di mana biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke pekerjaan individual, adalah dokumen sumber yang dikenal sebagai job time ticket. Nah, selanjutnya yaitu ada beberapa konsep dasar proses costing. Yang pertama yaitu unit homogen yang melewati serangkaian proses serupa. Yang kedua yaitu setiap unit di setiap proses menerima dosis biaya produksi yang sama. Yang ketiga yaitu biaya produksi diakumulasikan oleh suatu proses untuk periode tertentu. Yang keempat yaitu ada akun proses kerja untuk setiap proses. Yang kelima yaitu arus biaya produksi dan entry jurnal terkait, umumnya serupa untuk biaya penetapan biaya pekerjaan. Yang kelima yaitu laporan produksi departemen. Yang keenam yaitu biaya unit dihitung dengan membagi biaya departemen periode tersebut oleh output periode. Baik, itulah tadi beberapa materi dalam mata kuliah akuntansi manajemen syariah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.